Mahir Trading Live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mahir Trading Live. Pada kesempatan kali ini kita belajar tentang psikologis pasar kripto. Ya, mohon dibantu like, comment, subscribe, dan share agar channel ini berkembang. Oke, kita langsung ke slide ya. Apa yang dimaksud dengan psikologis pasar? Psikologis pasar adalah ide yang dicerminkan oleh pergerakan pasar atau dipengaruhi oleh keadaan emosional para partisipannya atau para trader. Ini adalah salah satu topik utama dari ekonomi perilaku, bidang interdisipliner yang menyelidiki berbagai faktor yang mendahului keputusan ekonomi. Banyak orang meyakini bahwa keadaan emosional adalah kekuatan pendorong utama yang menyebabkan pergerakan pasar keuangan, dan keseluruhan sentimen investor berfluktuasi menciptakan sesuatu yang disebut siklus pasar psikologis. Singkatnya, sentimen pasar adalah perasaan keseluruhan yang dimiliki investor dan pedagang mengenai tindakan harga suatu aset. Ketika sentimen pasar positif dan harga naik terus-menerus, dikatakan ada tren bullish, sering disebut sebagai bull market. Yang sebaliknya disebut sebagai bear market ketika ada penurunan harga yang sedang berlangsung. Jadi sentimen muncul karena pandangan dan perasaan individual semua pedagang dan investor dalam pasar keuangan. Cara lain untuk melihatnya adalah sebagai rata-rata perasaan keseluruhan peserta pasar. Tetapi, sama seperti grup yang lainnya, tidak ada satu opini pun yang dominan berdasarkan teori psikologis pasar. Harga sebuah aset cenderung berubah secara konstan sebagai respon terhadap sistem pasar secara keseluruhan yang juga dinamis. Kalau tidak demikian, akan lebih sulit untuk melakukan perdagangan yang berhasil. Pada praktiknya, ketika pasar menanjak naik, ini kemungkinan besar karena perilaku dan keyakinan yang meningkat di antara para trader. Sebuah sentimen pasar yang positif menyebabkan permintaan meningkat dan penawaran menurun. Hasilnya, permintaan yang meningkat dapat menyebabkan perilaku yang bahkan lebih kuat. Demikian juga, tren menurun yang kuat cenderung menciptakan sentimen negatif yang mengurangi permintaan dan meningkatnya penawaran yang ada. Bagaimana emosi berubah dalam siklus pasar ketika tren naik? Semua pasar mengalami siklus ekspansi dan kontraksi. Ketika pasar berada dalam fase ekspansi atau bull market, ada iklim optimisme, kepercayaan, dan keserakahan. Biasanya ini adalah emosi utama yang mengarah pada aktivitas pembelian yang kuat. Hal yang sangat bisa melihat semacam efek siklik atau retroaktif dalam siklus pasar. Misalnya, sentimen menjadi lebih positif ketika harga naik, yang kemudian menyebabkan sentimen menjadi lebih positif lagi, mendorong pasar lebih tinggi. Terkadang, rasa keserakahan dan keyakinan yang kuat menguasai pasar sedemikian rupa sehingga gelembung finansial dapat terbentuk. Dalam hal seperti ini, banyak investor menjadi irasional, kehilangan pandangan terhadap nilai aktual dan membeli aset hanya karena mereka yakin pasar akan terus meningkat. Mereka menjadi serakah dan terbuai oleh momentum pasar, berharap mendapat untung karena harga naik terlalu tinggi. Top lokal terbentuk. Secara umum, ini dianggap sebagai titik risiko keuangan maksimum. Dalam beberapa kasus, pasar akan mengalami pergerakan ke samping atau sideways untuk sementara waktu ketika aset dijual secara bertahap. Ini juga dikenal sebagai tahap distribusi. Namun beberapa siklus tidak menunjukkan bahwa distribusi yang jelas dan tren turun mulai segera setelah bagian atas tercapai. Ketika tren menurun, ketika pasar mulai berbalik arah, suasana gembira dapat dengan cepat berubah menjadi rasa puas diri karena banyak pedagang menolak untuk percaya bahwa tren naik sudah berakhir. Ketika harga terus menurun,
dan sentimen pasar dengan cepat bergerak ke sisi negatif. Ini sering menimbulkan perasaan cemas, penolakan, dan panik. Pada konteks ini, kita dapat menggambarkan perasaan cemas sebagai momen ketika para investor mulai menanyakan mengapa harga menurun, yang dengan segera akan mengarah pada tahap penolakan. Periode penolakan ditandai dengan perasaan tidak menerima. Banyak investor yang bertahan pada posisi rugi mereka, bisa karena sudah terlambat untuk menjual atau karena mau meyakini bahwa pasar akan kembali segera. Tetapi karena harga turun lebih jauh, gelombang penjualan semakin kuat. Pada titik ini, ketakutan dan kepanikan sering mengarah pada apa yang disebut kapitalisasi pasar. Ketika pemilik aset menyerahkan dan menjual aset mereka dengan bagai di bawah local bottom. Pada akhirnya, tren menurun akan berhenti ketika volatility menurun dan pasar menjadi stabil. Secara khusus, pasar mengalami pergerakan ke samping sebelum perasaan berharap dan optimisme mulai meningkat sekali lagi. Periode pergerakan ke samping atau sideways seperti ini dikenal dengan tahap akumulasi. Bagaimana para investor menggunakan psikologis pasar? Dengan asumsi bahwa teori psikologis pasar, memahaminya dapat membantu pedagang untuk masuk dan keluar dari posisi waktu yang lebih menguntungkan. Sikap umum pasar adalah kontraproduktif. Momen peluang keuangan tertinggi untuk membeli biasanya datang ketika kebanyakan orang putus asa dan pasar sangat rendah. Sebaliknya, momen risiko finansial tertinggi sering muncul ketika mayoritas pelaku pasar terbuai dalam euforia dan terlalu percaya diri. Dengan demikian, beberapa trader dan investor mencoba membaca sentimen pasar untuk melihat berbagai tahapan siklus psikologisnya. Idealnya, mereka akan menggunakan informasi ini untuk membeli ketika ada kepanikan harga lebih rendah dan menjual ketika ada keserakahan harga lebih tinggi. Namun, dalam prakteknya, mengenali titik-titik optimal ini bukanlah merupakan tugas yang mudah. Apa yang tampaknya seperti local bottom atau support mungkin gagal bertahan mengarah ke posisi rendah yang lebih rendah lagi. Analisis teknis dan psikologis pasar. Sangat mudah jika melihat ke belakang pada siklus pasar yang mengenali bagaimana psikologis secara keseluruhan bertuah. Menganalisa data sebelumnya dapat menentukan dengan jelas tindakan-tindakan dan keputusan apa yang seharusnya diambil untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Namun akan lebih sulit untuk mengerti bahwa pasar akan berubah ketika pasar sedang berjalan dan bahkan lebih sulit lagi untuk memprediksi apa yang akan terjadi ke depan. Banyak investor menggunakan analisis teknis atau technical analysis untuk mencoba mengantisipasi kemana pasar akan bergerak. Dalam arti tertentu, kita dapat mengatakan bahwa indikator technical analysis adalah alat yang dapat digunakan ketika mencoba mengukur keadaan pasar. Keadaan psikologis pasar misalnya, indikator relative strength index dapat menyarankan dalam keadaan overbought karena sentimen pasar positif yang kuat. Contohnya keserakahan berlebihan. Bitcoin dan psikologis pasar. Bull market Bitcoin pada tahun 2017 adalah contoh yang jelas tentang bagaimana psikologis pasar mempengaruhi harga. Dan sebaliknya, dari Januari hingga Desember, Bitcoin naik dari sekitar $900 ke level tertinggi sepanjang masa sebesar 20.000 US dollar. Selama kenaikan, sentimen pasar menjadi semakin positif. Ribuan investor baru datang, terjebak dalam kegembiraan bull market. FOMO, optimisme berlebihan dan keserakaan dengan cepat mendorong harga naik sampai pada akhirnya turun. Tren berbalik arah dimulai pada akhir 2017 dan awal 2018. Koreksi yang terjadi menyebabkan banyak investor yang baru bergabung mengalami kerugian yang signifikan. Bahkan ketika tren menurun telah terjadi, kepercayaan diri yang salah dan rasa puas diri menyebabkan banyak orang bersikeras untuk hodling atau menahan posisinya. Beberapa bulan kemudian, sentimen pasar menjadi sangat negatif ketika kepercayaan diri investor mencapai titik terendah sepanjang waktu. FUD dan kepanikan menyebabkan banyak orang yang telah membeli pada harga tertinggi menjualnya di harga rendah. Ini tentu saja menyebabkan kerugian yang besar. Banyak orang kemudian kecewa terhadap Bitcoin.
walaupun teknologi pada intinya tetap sama, bahkan terus ditingkatkan secara berkelanjutan. Beberapa bulan kemudian, sentimen pasar menjadi sangat negatif ketika kepercayaan diri investor mencapai titik terendah sepanjang waktu. FUD dan kepanikan menyebabkan banyak orang yang telah membeli pada harga tertinggi menjualnya di harga terendah. Ini tentu saja menyebabkan kerugian yang besar. Banyak orang kemudian kecewa terhadap Bitcoin. Bias kognitif. Bias kognitif adalah pola berpikir umum yang sering menyebabkan manusia membuat keputusan irasional. Pola-pola ini dapat mempengaruhi pedagang individual dan pasar secara keseluruhan. Beberapa contoh umum seperti di bawah ini. Bias konfirmasi, kecenderungan untuk menilai terlalu tinggi informasi yang mengonfirmasi kepercayaan kita sendiri, sementara mengabaikan atau tidak menghiraukan informasi yang bertentangan. Misalnya investor bull market mungkin lebih fokus pada berita positif, sementara mengabaikan berita buruk, tanda-tanda bahwa tren pasar akan berbalik turun. Ketakutan rugi. Kecenderungan umum manusia untuk takut rugi lebih tinggi daripada menikmati keuntungan, bahkan jika keuntungannya sama atau lebih besar. Dengan kata lain, rasa sakit karena kerugian biasanya lebih menyakitkan daripada kesenangan karena mendapatkan laba. Hal ini dapat menyebabkan pedagang kehilangan peluang bagus atau panik menjual selama periode kapitulasi pasar. Efek endowment. Ini adalah kecenderungan bagi orang untuk menilai terlalu tinggi aset yang mereka miliki. Hanya mereka memilikinya. Sebagai contoh, seorang investor yang memiliki sekantong uang kripto cenderung percaya bahwa ia memiliki nilai lebih tinggi daripada no coiner atau yang tidak memiliki koin. Oke, selesai pembahasan dari psikologis pasar kripto. Semoga bermanfaat bagi teman-teman trader dan investor. Mohon dibantu untuk di follow akun medsos dari Mahir Trading Live. Akhirul kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.